Kamu sudah ngucapin la ilaha illallah? Sudah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah? Oh iyalah, pastilah saya ngucapin gitu. Wah asik, kenapa? Pasti masuk surga. Sahabat Abu Darda bertanya untuk yang ketiga kalinya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun orang tersebut melakukan perbuatan zina ataupun melakukan pencurian wahai Rasulullah, itu barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang jujur, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan tentang anugerah Allah, sebagian fadilah Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma, dan termasuk apa-apa, termasuk fadilah Allah. Wa mimma, dan adapun apa-apa uqiyat yang diberikan hadil ummatu, siapa umat ini, umumur rahmati, ialah rahmat yang bersifat umum, wal maghfirati, juga pengampunan atau maghfirah yang bersifat umum, lahum, bagi mereka, yakni umat Rasulullah, duna qaidin, tanpa ikatan atau batas, au syartin, atau tanpa syarat. Umat Rasulullah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah, itu nggak pakai syarat-syaratan dan juga tidak terikat bila qaidin. Sebagai contoh seperti ini, kalian bisa mendapatkan ijazah baik SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya, itu terikat. Ada syarat. Apa ikatannya? Yang jelas harus menjadi siswa atau siswi lembaga tersebut. Syaratnya harus sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah itu syarat, itu ikatan. Tanpa itu ya nggak mungkin bisa. Saya pengen ijazah Al-Azhar, saya pengen ijazah UGM, saya pengen mendapatkan ijazah atau sanad, tapi syarat dan ketentuannya tidak dilakukan, ya nggak mungkin. Nah, untuk anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah untuk umat Rasulullah nggak pakai syarat-syaratan. Nah di sini maksudnya duna qaidin au syartin, tanpa syarat dan tanpa ketentuan, semuanya mendapatkan rahmat Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok enak sekali katanya, agar bisa mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah itu harus berusaha dan menjadi orang baik. Nah terus gimana kalau orang yang pelaku maksiat, pencuri, penzina, apa mereka juga mendapatkan ampunan? Enak sekali. Kalau memang seperti itu, terus ngapain kita capek-capek ibadah? Ngapain kita capek-capek wirid, sholat dengan tekun? Kalau yang nggak ibadah, yang suka maksiat, pasti dapat ampunan, terus ngapain kita? Mungkin kita punya pikiran seperti itu. Pikiran seperti itu tadi persis yang dipikirin oleh sahabat. Di sini utamanya sahabat Abu Darda. Jadi dikatakan fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu.
Maka diriwayatkan dari sahabat Abi Darda, annahu, bahwasannya sahabat Abu Darda, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'a telah mendengar. Siapa sahabat Abu Darda? An-nabiyya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan adapun Rasulullah, yakussu, berkisah. Siapa Rasul? Alal mimbari, di atas mimbar. Rasulullah menyatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman, dan bagi siapa saja, khafa, yang takut, siapa? Man, maqama rabbih, takut saat akan menghadap Tuhannya, jannatan, maka baginya jannatan, 2 surga. Ar-Rahman 46. Fakultu, maka aku bertanya. Jadi maksudnya di sini sahabat Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, wa in, meskipun, zana, berbuat zina, wa in, dan juga meskipun, sarqa, mencuri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada perasaan khawatir, takut akan dosanya ketika menghadap Allah nanti, baginya surga. Meskipun dia sudah melakukan pencurian, sudah berzina, wahai Rasulullah, begitu. Jadi sahabat Abu Darda tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, as-saniyata, untuk yang kedua kalinya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ditanya seperti itu oleh Abu Darda, Rasulullah nggak langsung jawab, tapi kembali menegaskan ayat firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fakultu as-saniyah, kemudian aku bertanya untuk yang kedua kalinya. Jadi sahabat Abu Darda juga tanya lagi, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun mereka itu melakukan zina dan berbuat pencurian ya Rasulullah. Ditanya 2 kali seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyatakan untuk yang ketiga kalinya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Rasulullah menegaskan untuk yang ketiga kalinya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fakultu as-salisah, kemudian sahabat Abu Darda bertanya untuk yang ketiga kalinya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun orang tersebut melakukan perbuatan zina ataupun melakukan pencurian, wahai Rasulullah. Faqala, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini Rasulullah menjawab, na'am, iya. Wa in rohima anfu Abi Darda. Rohima anfu itu maksudnya begini, hidung mengkerut, tapi itu menandakan ketidaksukaan atau masa iya kok enak sekali. Sahabat Abu Darda ini termasuk sahabat yang ahli zuhud, ahli ibadah di antara sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang tekun sekali beribadah. Dan sahabat Abu Darda ini juga sering menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi, wa in rohima anfu Abi Darda, kalau kita boleh maknain secara bebas, meskipun Abu Darda nggak suka dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia mengatakan, oh kamu pasti masuk neraka. Meskipun seperti itu, Allah tetap akan mengampuni. Rahmat Allah bersifat luas. Ampunan Allah selalu terbuka. Wa an Abi Musa, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Musa, semoga Allah meridhoi. Qala,
Berkata siapa Abi Musa, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ataitu mendatangi siapa aku, an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i, dan bersama dengan saya, nafarun min qaumi, ada orang yang masuk dari kaum saya. Orang dari kaum saya ikut bersama saya menghadap Rasulullah. Begitu maksudnya. Jadi di sini kenapa ditegasin saya datang ke Rasulullah dan ada yang nemenin? Maksudnya bisa menjadi saksi tentang pertemuan sahabat Abi Musa dengan Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, abshiru wabashiru, abshiru, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian, wabashiru, dan beritakanlah kabar gembira, sebarkan kegembiraan. Jadi yang pertama, abshiru, kalian bergembira, bashiru, kasih tahu orang lain tentang kabar gembira ini. Itu abshiru wabashiru man wara'akum, bergembiralah kalian, wabashiru, dan sampaikanlah berita gembira oleh kalian, man, kepada siapa saja, wara'akum, di belakang kalian atau yang kalian jumpai, gitu. Apa berita gembiranya? Apa kabar gembiranya? Apa yang membuat kita gembira itu apa? Innahu man syahida alla ilaha illallah shadiqon biha dakhalal jannah. Innahu, bahwasanya, man, barang siapa, syahida, yang bersaksi, siapa man, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, shadiqon, bersaksi dengan kesaksian yang jujur, tidak dibuat-buat, tidak karena terpaksa. Itu barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang jujur, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara dohir umat Islam, sekali lagi, secara dohir umat Islam itu pasti sudah melafazkan syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain itu untuk umat Islam. Lantas bagaimana kalau kita bicara hakikat? Kalau bicara hakikat, tidak ada satupun manusia itu, tidak ada satupun orang yang tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Genokoboter. Setiap orang sebelum dia itu dimasukkan ke alam rahim ibunya, dia itu sudah berada di satu alam yang namanya alam apa? Alamud dzar. Alamud dzar. Di alamud dzar ini, setiap orang itu sudah menghadap Allah. Semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Dan Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid.
Kalau hadis ini pemaknaannya hanya yang bersifat dohir, maka tentunya seluruh umat Islam itu pasti masuk surga. Tapi kalau pemaknaan hadis ini bersifat hakikat, maka tiada satupun yang tidak pernah bertemu dengan Allah dan menjadi saksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Bala syahidna, itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Absyiru wabasyiru. Kenapa kok absyiru? Karena namanya umat Islam pasti sudah menjadi saksi, sudah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada satupun yang namanya umat Islam belum mengucapkan ini. Makanya Rasulullah mengatakan, absyiru, berbahagialah kalian. Wabasyiru, dan sampaikan kabar gembira ini. Annahu man syahida alla ilaha illallah sadiqun biha dakhalal jannah. Saking senengnya sahabat Nabi Musa ini mengatakan ke setiap yang dia ketemuin, kamu sudah pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Oh iyalah, saya muslim. Weh, masuk surga kita. Jadi saking senengnya. Kamu sudah ngucapin la ilaha illallah? Sudah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah? Oh iyalah, pastilah saya ngucapin gitu. Weh, asik. Kenapa? Pasti masuk surga. Sok tahu kamu? Iya, Rasulullah tadi bilang ke saya. Jadi kepada setiap yang ditemuin ngomong seperti itu dengan perasaan gembira. Fakharajna min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita keluar dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nubasyirun nasa. Keluar nubasyiru, memberikan kabar gembira siapa kami, an-nasa, kepada orang-orang. Jadi setiap yang ditemuin ngomong kabar gembira ini. Kita semuanya akan masuk surga. Jangan sok tahu kamu. Rasulullah barusan bilang ke saya, orang yang bilang la ilaha illallah dengan ucapan yang jujur, tidak paksaan, pasti masuk surga. Oh iya tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Nah, ketika di tengah jalan terus ngomong seperti itu, fastaqbalana Umar bin Khattab. Jadi karena semakin menyebar, sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan gagah perkasanya dan ditakutin oleh banyak orang, datang ke orang itu, datang ke Abi Musa ini. Faraja bina ila Rasulillah. Sahabat Abu Musa dibawa oleh sahabat Umar. Ya Rasulullah, orang ini kok menyebarkan berita-berita yang katanya dari panjenengan ya Rasulullah. Berita apa Umar? Dia bilang bahwanya siapa saja yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dengan persaksian yang tulus dan jujur, maka dia pasti masuk surga. Ketika saya tanya dia, dari mana kamu dapat kabar ini? Dia bilang, katanya dari panjenengan ya Rasulullah. Karenanya saya bawa orang ini dan kita ingin meminta kepastian apa betul berita itu ya Rasulullah. Begitu katanya sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah. Faqala Umar, ya Rasulullah, idan yattakilan nas. Kalau memang berita itu betul ya Rasulullah, yattakilan nas. Ittakala yattakilu itu artinya iktamada ala hadhil busra. Yattakilun nas. Di sini maksudnya dia akan ya mengandalkan syahadatnya itu ya Rasulullah. Orang itu cuma menjadikan dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu dijadikan andalan. Ya nanti dia malas untuk melakukan amal kebaikan, malas beribadah, tentang perbuatan jelek, perbuatan kesalahan dan dosa, dia enteng-enteng saja ya Rasulullah. Karena sudah bisa ngandelin ini, pasti masuk surga. Itu katanya sahabat Umar. Qala, sahabat Nabi Musa mengatakan, fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat Umar, Rasulullah kemudian diam. Rasulullah diam. Wahai Rasulullah, kalau umpamanya berita gembira ini disampaikan kepada semua orang,
baik yang ahli ibadah ataupun yang ahli maksiat. Saya khawatir mereka itu akan, yang ahli ibadah akan malas, semakin malas ibadahnya. Yang ahli maksiat akan semakin lancar-lancar saja melakukan maksiat, karena mereka sudah bisa mengandelin ini, sudah bisa mengandelin kabar gembira ini ya Rasulullah. Nah, mendengar ucapan sahabat umat ini, kemudian Rasulullah terdiam. Bagaimana penjelasan dan keterusan dari keterangan hadis ini kita teruskan minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.